Nabi pernah satu waktu berpesan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk membangunkan beliau yang sedang sangat lelah. Sudah beberapa hari beliau tidak tidur. Beliau kemudian pesan pada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, aku ingin tidur sebentar, dan bangunkan saya wahai Ali sebelum waktu asar habis. Saya khawatir kalau nggak dibangunkan terlambat sholat asar." Nabi tidur tentu saja sebelum waktu asar tiba, ba'da duhur gitu. Mungkin kalau di kita jam-jam 2-an siang. Tapi ini tidurnya Nabi ini sesudah berhari-hari mengurusi urusan umat, ya. Entah mungkin dalam peperangan atau hal lainnya yang memang nggak tidur beberapa hari gitu. Jadinya tidurnya itu sangat lelap lah kalau kita, ya, meskipun tentu saja Nabi Muhammad alaihi salam idza namat a'yunuh lam yanam qalbuh. Hati Nabi Muhammad nggak pernah tidur, bahkan ketika mata beliau tertidur sekalipun. Nabi pun tidur, Sayyidina Ali sibuk ngurusin urusan yang lain. Sayyidina Ali baru inget sama pesan Nabi ketika ngelihat matahari sudah hampir tenggelam. Sementara jarak beliau agak cukup jauh dari Nabi Muhammad alaihissalam. Sayyidina Ali lari-lari menuju ke tempat di mana Nabi Muhammad tidur saat tersebut. Ketika beliau sampai di tempat Nabi Muhammad tidur, itu matahari sudah mulai tenggelam, teman-teman saudara sekalian. Sayyidina Ali panik. Beliau membangunkan Nabi Muhammad. Nabi segera terbangun, kemudian berkata, "Maafkan aku wahai Rasulullah, yadirni ya Rasulullah, maafkan aku wahai Rasul. Saya tadi ada sibuk urus ini, urus itu, sampai ketika saya lihat mataharinya sudah mulai tenggelam wahai Rasulullah. Maafkan aku wahai Rasulullah." Nabi kemudian mengangkat tangannya ketika memang beliau melihat matahari sudah tenggelam. Artinya kalau matahari sudah tenggelam semuanya, waktu maghribnya, waktu asarnya udah habis. Datang waktu maghrib. Sementara beliau belum pun bersiap-siap untuk mengerjakan sholat. Nabi angkat tangannya kemudian berkata, "Allahumma innahu kana fi khidmatika wa khidmata nabiyyika farja ilayya syams." Ya Allah, sesungguhnya Ali terlewat dari membangunkan sholat asar karena ia sedang berada pada khidmah di jalanmu dan khidmah di jalanku, jalan Nabi Muhammad alaihissalam. Maka ya Allah, kembalikanlah matahari hingga aku dapat mengerjakan sholat asar pada waktunya. Teman-teman sekalian, tahu apa yang terjadi sebagaimana dituliskan oleh sahibul kitab, dan ini terdapat dalam kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah. Ya, boleh dirujuk di sana bagi yang suka nanya-nanyain dalil. Silahkan dirujuk di sana dari bab Fadail Nabi Muhammad atau Mu'jizatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari mu'jizatnya Nabi besar Muhammad alaihi wasallam. Nabi doa minta dibalikin mataharinya biar dapat mengerjakan sholat sesuai dengan waktunya. Teman-teman sekalian, Allah terbitkan kembali mataharinya. Saya nggak ngerti itu hitungan geografis bumi, matahari dan lain sebagainya, gimana ceritanya tuh. Tapi kayaknya Allah tuh buat Nabi Muhammad kayak lagi mau bilang, buat kamu wahai kekasihku, apa sih yang enggak. Bahkan ketika Nabi Muhammad minta matahari dikembalikan sesudah terbenam sekalipun, Allah munculkan kembali seperti yang disampaikan oleh Sayyidah Salamah. Kata beliau, "Wallahi thumma wallah laqad ra'aitu syams taghrub thumma tatla." Sungguh demi Allah, hari itu saya menyaksikan pemandangan yang luar biasa, di mana saya melihat matahari sudah tenggelam kemudian terbit lagi pada sore hari tersebut tanpa saya tahu apa sebabnya. Baru sesudah pada malamnya berjumpa dengan Nabi Muhammad,
Fahamlah Sayyidah Salamah, mengapa Allah Subhanahu wa taala menerbitkan kembali mataharinya padahal sesudahnya sudah tenggelam, teman-teman. Hanya karena doa Nabi Muhammad, matahari tenggelam terlambat. Hanya untuk mengijabah doa Nabi Muhammad, Allah jadikan matahari yang sudah tenggelam terbit kembali. Ini jadi harapan besar buat saya, buat kita sekalian, bahwa kalau ada apa-apa sama kita, Nabi Muhammad doa, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Kalau sampai ada apa-apa sama kita dan Nabi Muhammad berkenan, ini masalahnya ada pada kata-kata ini nih. Nabi Muhammad berkenan untuk mendoakan kita, Allah pasti akan berkenan untuk mengijabah doa Nabi Muhammad SAW, sehingga kita pun menjadi orang yang selamat, insya Allah.